dan itu menggulung terus, itu akan jadi kekuatan brand value kita akan meningkat. Jadi suatu saat kita tanpa influencer pun kita sudah cukup kuat. Dan memang banyak kan orang yang nggak berani berinvestasi, itu aja. Bahkan dia cuma milih influencer itu aja. Sayang masa kita harus bayar 5 juta untuk itu, 10 juta untuk itu. Gimana Pak, sensasi influencer? Terima kasih. Apresiasi untuk gamesnya Mas. Oh iya, terima kasih. Ya, benar-benar mencerahkan ya, selain gamenya menarik walaupun agak bete di antrian. Itu. Mungkin lain kali bisa dibuat di digitalize gitu loh. Jadi ininya tinggal pencet-pencet aja. Oke. Ya. Nanti saya jelasin satu-satu sih, bagaimana bikin timeline, bagaimana bikin. Pertanyaan saya tadi pertama tentang good visual. Good visual tadi saya belum clear. Menurut Mas Yuda, konklusinya lebih pakai ke fotografer profesional atau kita invest device dan upgrade skill. Jadi kita yang foto sendiri tapi sekelas profesional. Itu satu. Kemudian yang kesimpulannya lebih prefer mana, Mas Yuda? Yang berikutnya di game ini tadi, pertanyaan saya kenapa tidak melibatkan ads? Oke, ya, itu ya. Terima kasih. Oke, yang pertama saya jawab, untuk investasi pasti dananya lebih tinggi. Jadi ini simulasi kecil untuk ketika kita akan memulai bisnis ya, Pak ya. Maksudnya dari sisi konten akan berpengaruh langsung ke pendapatan. Maksud saya itu message yang mau saya sampaikan itu. Jadi ketika kita di awal sudah berinvestasi, saya punya teman dia teman lama saya satu kelas SMA, dia pedagang jam. Tapi dia pelaku di dia jualannya selalu di Facebook sama di marketplace, terus dia closing lewat WA dan cuma mengandalkan ads. No branding, nggak ada toko, nggak ada apa, dia cuma cukup ads banyak-banyaknya, closing. Seperti itu aja nature-nya. Dia nggak punya brand. Yang dijual jam-jam KW Super, jam-jam seperti itu. Terus dia mulai diskusi dengan saya, kok kayaknya kalau gini terus bisnis ini nggak bisa di scale up, bisnis ini nggak bisa dikembangkan seperti itu. Ya benar, karena bisnis yang bisa di scale up itu bisnis yang punya brand. Sisanya nggak, ya bisa. Bahkan kita distributor pun kita juga brand kan. Kita brandnya tapi beda, karena kita distributor. Jadi menurut saya, yang dia lakukan ketika kita diskusi, dia bikin pakaian akhirnya. Dia banyak minta info dari saya, masukan. Dia bikin pakaian, oke saya arahkan. Tapi menurut saya dia sedikit salah langkah. Tapi di awal dia nggak ngomong. Terus dia tiba-tiba ngomong, Yud aku baru beli nih. Dia beli lengkap kamera. Canon M50 itu udah mungkin 6 juta, 8 juta. Dia beli printer, beli HP baru untuk admin. Padahal belum ada sales. Tapi dia udah berinvestasi. Jadi itu kesalahan terbesar ya. Jadi menurut saya, sales itu penting, sales bisa di-generate dari sini tadi lewat konten yang baik. Jadi setelah sales ter-generate kita punya cash flow, berinvestasi itu ya bukan sunnah lagi, mungkin wajib. Karena cost kita akan semakin rendah. Jadi bisa upgrade, tapi kalau kita lama belajar, Bapak mau jual pakaian apa mau jasa fotografi? Jadi kan bingung kan? Karena kalau kita kelamaan belajar foto, kita nggak jadi jualan. Kita fokusnya ke skill fotonya, padahal kita belum tahu nature-nya jualan baju itu seperti apa. Ini seperti apa, jadi sambil jalan itu lebih baik. Kalau bisa memangkas cost tinggi, seperti kalau produksi, kita akan memangkas karena kita jualan pakaian, kaos on demand, printing atau sablon, kita selalu lempar keluar, cost-nya tertinggi ada di sablon. Kita akan putus dengan cara kita investasi meja sablon. Nggak apa-apa, tapi jangan investasi dulu baru jualan, karena kita nggak tahu market dan kita nggak tahu nature jualannya, tapi kita udah berinvestasi dengan nilai yang tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa nggak ads? Kita batasi parameternya. Kita sebenarnya mau kasih atribut marketing, tapi itu nanti terlalu melebar, jadi saya fokuskan konten itu seperti itu. Sebenarnya konten yang di advertising kan itu reach-nya akan semakin tinggi. Jadi itu sedikit beda bahasan. Saya mau coba bahas yang lebih basic, kualitas dari konten itu tanpa ads. Jadi organic growth kita harus tumbuh dengan cara visual. Dan kita harus tumbuh dengan cara reputasi kita baik, salah satunya dengan cara kita menggunakan influencer. Ketika itu dimultiple dengan cara
yang lebih baik di ads. Ketika kita ada satu konten yang reach-nya emang tinggi, engagement-nya tinggi dan kita multiple lagi dengan ads itu akan lebih baik. Tapi kayak tadi, baju Uniqlo di foto di taman, teman sendiri pakai handphone. Adsin 5 juta juga akan boncos juga. Karena standarnya udah jelek. Kita batasi di kelas ini kita nggak bahas ads karena itu akan sangat melebar. Jadi kita bahas sedikit biar saya tuh mau transfer ke knowledge sedikit tentang visual tadi seperti itu. Visual yang baik, storytelling yang baik dan figur yang baik itu akan berpengaruh ke sales kita. Jadi itu mungkin yang mau dispesifikin di sini ya Pak ya. Oke, ada lagi sebelum kita break? Mungkin nanti kita kupas satu-satu dan kita langsung bedah case ya. Maksudnya mungkin Instagramnya siapa, kita bedah bareng-bareng, kita diskusiin setelah break kalau nggak ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan terkait game? Habis ya, cukup ya. Mungkin itu dulu kita bisa break, habis itu kita bisa lanjut sesi selanjutnya. Produk reguler cukupkah? Pakai in-house campaign cukupkah? Itu nanti akan jadi kelanjutan konten kita. Jadi seperti itu, saya pasti bikin annual plan. Sampai sekarang annual plan-nya sampai bulan 6 sampai bulan 7. Bulan 8 9-nya masih mengikuti. Jadi seperti itu. Tapi harus bikin saran saya. Jadi untuk bikin konten yang benar kita harus tahu blueprint-nya. Next, Pak. Jadi setelah annual plan, kita bikin monthly plan.